Halo Miss, balik lagi di hielectronic.id. Coba jujur nih, siapa di sini yang baru beli TV 1 tahun atau 3 tahun lalu? Pas banget nih, lewat masa garansi, layarnya langsung bergaris atau malah mati total. Banyak banget yang curhat di kolom komentar video kita, bilang nih, Bang mending dulu ya, TV tabung 20 tahun masih nyala dan jarang banget nih rusak panelnya. Tapi TV sekarang itu panelnya cepat rusak, kalau garansi habis pasti dibuang dan beli baru lagi, karena harganya nggak jauh beda nih sama ganti panel baru. Nah, di video kali ini kita akan bedah secara dalam nih, kenapa TV modern di tahun 2026 ini rasanya lebih ringkih dibandingkan TV zaman dulu. Apakah ini strategi brand supaya kita cepat ganti baru atau ada alasan teknis lainnya nih? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Pertama nih, dilema panel tipis vs panas nih. Kita semua pengen desain TV yang bezel-less, super tipis, kalau bisa kayak nempel di tembok nih. Tapi kalian harus tahu, semakin tipis TV, ruang untuk sirkulasi udara itu makin sempit. Padahal komponen di dalamnya, terutama di backlightnya, backlight LED-nya dan prosesor AI-nya yang makin kencang, itu menghasilkan panas yang luar biasa. Kalau TV nyala seharian, apalagi kalau buat ngegame PS5 non-stop atau nonton Netflix dengan kualitas 4K Dolby Vision lagi nih, itu bikin chipset panas yang terjebak di dalamnya. Inilah yang bikin panel cepat lelah atau komponen kapasitornya gampang kembung. Dibandingkan TV dulu tebal karena memang butuh ruang napas yang lega atau airflow-nya yang baik, ada udara yang masuk dan mengeluarkan udara panas dari dalam. Contohnya nih, kita lihat aja seberapa kompleks airflow PC yang punya prosesor dan grafik yang kencang, atau HP sekarang yang chipsetnya juga semakin kencang dan semakin tipis, tapi ada teknologi vapor chambernya yang meredam panas ke layar. Ini menarik, atau teknologi ini dipakai di chipset TV juga bisa meredam panasnya ke layar, tapi pastinya harganya akan lebih mahal. Yang kedua, perang harga dan komponen pas-pasan nih. Ini yang paling sensitif ya. Harga sekarang 2 jutaan sudah bisa dapat QLED 43 inch. Kok bisa ya? Nah, kalau yang dikorbankan cuma fitur masih oke lah, asalkan panelnya masih kualitas grade yang bagus sesuai kelas dan harganya. Nah, contohnya nih, voice assistant ada yang butuh atau ada yang tidak begitu peduli, atau yang bikin perdebatan nih, kapasitas RAM atau internal yang disunat. Nah, kalau yang disunat pun RAM misalnya nih 1,5 GB jadi 1 GB misalnya, tapi lebih kencang, masih oke lah buat penggunaan yang cuma nonton di 2 atau 3 aplikasi streaming nih. Contohnya mungkin TV-nya cuma download Netflix dan YouTube, atau video dan nonton TV lokal masih oke lah nonton dengan RAM 1 GB. Tapi kalau banyak aplikasi udah tuh teman-teman harus clear cache-nya setiap hari biar nggak terlalu lemot pastinya. Seperti yang gue ngomongin di atas tadi, penonton kita yang ngeluh panel brand murah mati setelah 3 tahun lewat sedikit. Ini bukan berarti brandnya jelek ya, tapi memang grade panelnya yang digunakan sesuai dengan harga yang kita bayar. Kalau mau yang bagus, biasanya kita harus naik ke seri mid-range-nya atau sekalian ke high-end atau flagship-nya yang harganya juga bikin dompet kita bergetar. Oke. Nah, contohnya nih, panel direct LED entry level pastinya akan kalah keawetan panelnya dengan full array local dimming seperti mid-range QD mini LED sekarang, karena backlightnya tidak menyala full terus-terusan, apalagi film dengan konten gelap
backlightnya akan menyesuaikan sehingga panelnya tidak cepat panas. Nah, yang ketiga, masalah listrik di Indonesia yang sering dilupakan. TV modern itu sensitif banget ya sama tegangan yang naik turun. Kalau TV tabung dulu mungkin lebih toleran. Smart TV sekarang itu isinya komponen kecil, sedikit saja ada lonjakan listrik, mainboardnya yang kena duluan, bahkan bisa menjalar ke panelnya. Jadi buat homies yang nggak pakai stabilizer nih, atau minimal stop kontaknya yang bagus, dan jangan dilupakan juga nih sistem kabel listrik yang baik, tidak bercabang-cabang. Minimal kalau TV satu stop kontak saja ya, yang langsung dari sumber listriknya. Kesimpulan video ini nih, solusinya gimana tuh? Apa kita balik ke TV tabung? Ya nggak gitu juga ya. Tips dari kita yang sederhana tapi bikin awet nih. Yang pertama, jangan set backlight di angka 100% terus-terusan. Kurangi ya ke 70-80% buat ngurangin panas, apalagi nonton estafet drama series. Sesuaikan lagi ya, mau nonton ke atas layar yang baik ya nggak apa-apa set 100. Kalau cuma series ya 70-80%, apalagi ruangan tertutup misalnya di kamar ya nggak apa-apa ya. Yang kedua, pastinya ruangan TV terjaga dengan baik suhunya, tidak terlalu panas nih. Contohnya pantulan sinar matahari langsung ke TV, atau hindari TV berada di bawah lampu dengan watt yang tinggi. Untuk yang AC, terhindari ya TV di bawah langsung ya, atau di hadapan semburan AC langsung nih. Contohnya misalnya TV ada di belakang ya, di atasnya jangan ditaruh AC, karena pastinya ada kebocoran misalnya, dan juga semburan AC pastinya untuk partikel embunnya itu langsung turun ke TV. Dan juga ya jangan naruh AC-nya di depannya, karena langsung dapat semburan AC-nya gitu. Jadi ya kalau di si belakang TV ya naruh TV-nya ya sebelah situ atau sebelah situ. Nah, yang ketiga nih, kasih jeda istirahat kalau sudah pakai nonton 5-6 jam, setidaknya 30 menit sampai 1 jam ya. Jangan paksa terus-terusan 12 jam atau 16 jam. Pastikan ventilasi di belakang TV itu lega ya, minimal ya 5 cm. Jangan terlalu nempel tembok kalau pakai bracket. Jadi TV modern itu nggak melulu jelek ya, tapi memang butuh perawatan yang ekstra. Kalau menurut homies gimana nih? Brand apa yang menurut kalian paling badak nih di tahun 2026? Tulis pastinya di kolom komentar ya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.